Soal SIMAK UI, kemampuan IPA Kimia nomor 46. Di soal nomor 46 ada 3 reaksi yang diketahui delta-H-nya dan ada 1 reaksi yang ditanya delta-H-nya. Untuk menentukan delta-H suatu reaksi dengan data seperti itu, yaitu ada beberapa reaksi lainnya yang diketahui delta-H-nya, cara penentuannya adalah dengan menyusun atau dengan merubah reaksi-reaksi yang diketahui delta-H-nya mengikuti bentuk reaksi setara dari reaksi yang ditanya delta-H-nya. Baik, kita mulai saja untuk penyelesaian soal ini. Ditulis dulu reaksi yang ditanya delta-H-nya, yaitu reaksi pembakaran ZNS, dan disetarakan. ZNS ditambah O2 menjadi ZNO. ZNO ditambah SO2. Delta-H-nya sama dengan titik-titik. Delta-H-nya ditanya. Supaya reaksi ini setara, koefisien O2 yang ada di ruas kiri dikali 3/2. Delta-H dari reaksi pembakaran ZNS ditentukan dengan cara menyusun atau berubah terlebih dahulu 3 reaksi yang diketahui delta-H-nya mengikuti bentuk reaksi setara dari reaksi pembakaran ZNS-nya. Dan untuk permasalahan ini harus diingat lagi nih tentang bagaimana hubungan perubahan reaksi terhadap perubahan delta-H-nya. Dan juga nanti dalam proses penyelesaiannya agar bisa lebih cepat, susunan atau perubahan reaksinya itu tidak perlu dituliskan. Cukup dituliskan perubahan delta-H-nya saja. Kita mulai dengan reaksi yang pertama. Acuannya adalah ZNS. ZNS di reaksi yang pertama ada di ruas kanan dan koefisiennya 1. Supaya posisi dan koefisien ZNS di reaksi yang pertama itu sama dengan posisi dan koefisien ZNS pada reaksi yang ditanya delta-H-nya, yaitu ada di ruas kiri dan koefisien 1, maka perubahan reaksi yang pertama cukup dibalik saja. Karena hanya posisi ZNS-nya saja yang berbeda, sedangkan koefisiennya sudah sama. Susunan atau perubahan reaksinya tidak dituliskan, reaksi hanya dibalik, berarti delta-H-nya hanya berubah tanda jadi positif, sedangkan nilainya tetap 202,9 kJ. Lanjut ke reaksi yang kedua, acuannya adalah ZNO. ZNO di reaksi yang kedua ada di ruas kanan dan koefisiennya 2. Supaya posisi dan koefisien ZNO di reaksi yang kedua itu sama dengan posisi dan koefisien ZNO pada reaksi yang ditanya delta-H-nya, yaitu ada di ruas kanan dan koefisiennya 1, maka perubahan reaksi yang kedua cukup dibagi 2 saja. Karena hanya koefisien ZNO-nya yang berbeda, sedangkan posisinya sudah sama. Susunan atau perubahan reaksinya tidak perlu dituliskan. Reaksi hanya dibagi 2, berarti tandanya tetap negatif, tapi nilainya jadi dibagi 2. 696,0 dibagi 2 jadi minus 348 kJ. Terakhir reaksi yang ketiga, acuannya adalah SO2. Ternyata untuk posisi dan koefisien SO2 di reaksi yang ketiga itu sudah sama dengan posisi dan koefisien SO2 pada reaksi yang ditanya delta-H-nya, yaitu udah sama di ruas kanan dan udah sama koefisien 1. Artinya reaksi yang ketiga tidak mengalami perubahan apapun alias tetap. Susunan perubahan reaksinya tidak dituliskan. Karena reaksinya tidak mengalami perubahan alias tetap, berarti delta-H-nya juga tetap. Minus 296,1 kJ. Nah, sekarang delta-H dari reaksi pembakaran ZNS dapat dihitung dengan cara menjumlahkan delta-H dari reaksi-reaksi yang sebelumnya sudah disusun, sudah dirubah mengikuti bentuk reaksi setara dari reaksi pembakaran ZNS-nya. Kita bikin pembulatan agar
penyelesaian perhitungannya lebih mudah. Plus 202,9 kita bulatkan saja jadi 200, jadi plus 200, ini dibulatkan jadi minus 350, ini dibulatkan jadi minus 300, ini dijumlahin jadi minus 650, kemudian plus 200 dengan minus 650 dijumlahin jadi 450. Jadi delta H dari reaksi pembakaran ZNS adalah minus 450 kJ. Angka ini mendekati angka yang ada di pilihan yang C, jadi jawabannya C.